bagaimana caranya meminta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi, sedangkan kita nggak tahu orang itu sekarang ada di mana, masih hidup atau sudah mati. Gitu aja Bu Yaya Makassar. Luar biasa. Dan memang ada, kita tidak cukup misalnya melapangkan hati kita untuk orang yang berbuat zalim kepada kita. Ada hal lain lagi yang sangat penting, kita minta maaf kepada manusia karena dosa sesama manusia. Pertanyaannya bagus, saya ingin minta maaf kepada dia, saya pernah nyakiti dia, cuman dianya sudah nggak ada. Dilihat, kalau itu urusan keuangan, kembalikan pada ahli warisnya. Kalau itu keuangan, dikembalikan pada ahli warisnya, karena itu akan jadi. Kalau nggak ada ahli warisnya, maka dua pilihan. Anda titipkan ke qadhi, hakim, bahasanya ini hartanya fulan yang pernah saya ambil, titipkan. Atau mungkin Anda bisa saja menitipkan ke masjid. Ini uang pernah saya ambil, miliknya dia, saya ingin kembalikan orang yang nggak ada. Berarti sudahlah bismillah, saya titipkan ke masjid. Masuk ke masjid 5 juta. Cuman bedanya kalau mau masuk masjid ini, kalau orang panjang umur Anda insya Allah, kalau Anda mati sudah nggak dosa lagi, karena uang sudah Anda lepas dari tangan Anda, tidak diwaris oleh anak. Kalau Anda masih hidup panjang umur, lah kok dia datang, Anda wajib ganti. Gitu toh. Dia tiba datang, dia, ini orang yang tak cari. Aduh, sudah tak masukkan kotak amal duitnya, maka Anda wajib ganti. Tapi kalau sampai kita mati belum ketemu dia, sudah nggak dosa dan akan jadi amal baik. Ya, kita sudah mati, nggak ada urusan, kita tidak usah, karena duit sudah kita lepas dari tangan kita. Yang repot adalah nanti duit masih dalam rangkuan kita, giliran kita mati diwaris sama anak-anak kita. Itu kalau urusan harta. Tapi kalau menyakiti kita, zalim, mencaci, menfitnah, menggunjing dan sebagainya, cara tobatnya adalah dua hal. Mohonkan ampun untuknya. Allahumma firli walah, Nabi ngajari, ya Allah ampuni aku dan dia, setiap hari, setiap saat, setiap yang ingat dia. Setiap Anda mengingat begitu besarnya dosa kepada dia, wah ini kalau tidak diampuni sama dia, wah saya bisa kacau di akhirat. Jadi tapi ya Allah ampuni aku dan dia, ampuni aku dan dia, ampuni aku dan dia. Mohon ampunkan untuk dia. Termasuk mendoakan kebaikan yang banyak, itu termasuk tobat kita. Kalau kita mencaci, menfitnah, menggunjing dia. Yang kedua adalah sering-seringlah menyebut kebaikannya di tempat kita, menyebut kejelekannya kalau kita menggunjing. Jadi sering-sering menyebut dia dengan kebaikan. Ingat enggak si fulan, ya Allah semoga Allah berkahi hidupnya, dia masya Allah pernah baik kepadaku. Kita sering menyebut kebaikannya, itu menghapus dosa. Ingat, mengistighfar untuk dia, memohonkan ampun untuk dia, ya Allah ampuni dia siap-siap. Kemudian yang kedua, menyebut kebaikannya di tempat yang kita biasa menyebut ketidakbaikan dia. Itu caranya, harus ada. Dan setelah itu Anda tidak usah khawatir, Allah Maha Kasih. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.